Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proses perancangan diagram IR. Selanjut, narasi IR yang paling umum digunakan oleh analisis sistem, yaitu simbol empiris, relasi, atribut, dan garis penghubung. Angka dasar lambang seperti ini, persegi, empiris merupakan angka yang mewakili suatu objek yang dilengkapi atribut. Kalau benda, pekerjaan, tempat, atau adanya orang. Kedua, atribut menjelaskan karakteristik suatu entitas. Atribut dapat sebagai K yang diilustrasi untuk U, N, K. Relasi digunakan untuk menghubungkan beberapa entitas. Garis penghubung merupakan notasi yang mengenalkan kaitan antara kata-kata yang digunakan dalam diagram ER, yaitu empiris, relasi, dan atribut. Jadi penghubung antara ini dan ini. Oke, lanjut. Kardinalitas. One to one, one to many, many to many. Lihat contohnya. Ini one to one. Nomor induk, nama, dosen, berhubung ke menggapai nomor, kode jurusan, nama, jurusan. Setiap dosen paling banyak mempelajari satu jurusan dan satu jurusan hanya dikuasai satu oleh seorang dosen. Atribut dalam relasi merupakan atribut fungsi dari masing-masing entitas yang saling terhubung. Oke, lanjut. One to many. Jadi yang mengajar dosen bisa 1, 2, 3, 4. Dosen 1, induk, nama, nomor induk, kode kuliahan, mengajar, waktu, ruang, dia harus mengambil kuliah, mata kuliah, nama kuliah, SKS, semester. Jadi satu orang bisa untuk banyak. Setiap dosen harus mengajar lebih dari satu mata kuliah. Sedangkan mata kuliah hanya diajarkan oleh satu dosen. Penambahan atribut dalam relasi sangat memungkinkan diperlukan sesuai dengan fakta dan kebutuhan. Lanjut ke one, many to many. Jadi mahasiswa, nama, nomor induk, alamat, tempat lahir, mempelajari, kode kuliah, nomor induk siswa, MTK, kuliah, kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester. Setiap mahasiswa dapat mempelajari lebih satu mata kuliah dan setiap mata kuliah dapat dipelajari oleh lebih satu orang mahasiswa. Penambahan atribut dalam relasi sangat dimungkinkan jika disesuaikan dengan fakta dan kebutuhan. Oke, lanjut lagi. Tahapan pemodelan diagram IR. Pertama, identifikasi entitas. Kedua, menentukan atribut K. Yang ketiga, identifikasi relasi. 4, menentukan kardinalitas. 5, melengkapi desain dengan atribut spesifik atau non-K. Lanjut lagi. Identitas entitas. Identitas semua kemudian yang terlibat. Buatlah tabel yang isinya merupakan kemungkinan calon entitas. Jika tidak, semua calon entitas yang akan digunakan pada pemodelan. Lakukan pencoretan dari tabel list calon untuk entitas yang tidak digunakan. Kedua, dosen sudah benar cukup contohnya. Oke. Menentukan atribut K. Ini contoh atribut K. Ini nomor induk dosen nasional, kode. Lanjut lagi. Ini identitas relasi penghubungnya. Jadi dihubungkan ini mahasiswa, diajari, nomor induk mahasiswa, kode kuliah, kode kuliah, terus mengajar dosen. Ini hubungan relasi. Lanjut lagi. Membuat desain perkiraan. Desain ini merupakan penggabungan notasi dasar diagram IR yang sudah mengarah pada suatu hubungan antar entitas dengan menggunakan pemilihan relasi yang sudah diidentifikasi dan disesuaikan. Menentukan kardinalitas. Pertama, dari sini disesuaikan dengan fakta maupun kondisi yang ada. Ya, kondisi yang sekarang. Selanjutnya, melengkapi dengan atribut spesifik atau non-K. N. Ya, contohnya non-K spesifik. Lanjut lagi, kamus data. Pada diagram melengkapi memiliki ketanggupan luas dan relatif kompleks. Diagram tersebut akan menghasilkan pemodelan atribut yang lebih banyak juga jumlahnya. Hal ini dapat mengganggu pemahaman untuk desain pemodelannya intinya. Pada sebab itu, pembuatan suatu kamus data akan sangat membantu jika hal tersebut terjadi pada diagram ER. Lanjut lagi, kamus data digunakan untuk melakukan penyederhanaan atribut yang digunakan pada diagram ER. Notasi yang digunakan pada kamus data yaitu
Notasi sama dengan dan pulang ke awal gunakan untuk menghimpun semua atribut pada entitas. Notasi garis bawah pada atributnya berfungsi untuk penandaan atribut key-nya, primer atau right. Lagi notasi desain dengan atribut mahasiswa. Di sini saya jelaskan notasinya dengan mahasiswa, name, nama, alamat, kuliah, kode kuliah, nama kuliah, semester. Dosen, menunjuk nama, dari name, kode skor, MPN pengajar, menunjukkan kode kuliahnya. Lanjut lagi. Komposisi himpunan entitas dan normalisasi, sehingga himpunan yang ada sebuah diagram R dapat dikomposisikan sebagai beberapa himpunan baru karena satu, pertimbangan efisiensi ruang penyimpanan, karena pertimbangan kemudahan kecepatan pengasuhan data. Upaya dekomposisi ini menghasilkan satu himpunan entitas yang kuat atau satu beberapa himpunan entitas yang lemah. Ada dua bentuk dekomposisi himpunan entitas, yaitu dekomposisi atribut atau vertikal, dekomposisi entitas horizontal. Dekomposisi atribut vertikal dapat dilakukan pada suatu entitas yang telah memiliki atribut yang lengkap. Tujuan lakukannya dekomposisi atribut ini adalah memperkecil ukuran datanya sangat seperti ke tabel fisik, mempercepat data waktu akses data pada saat investasi bahas data, menghindari registrasi data. Registrasi itu tabelnya data atau tabrakan data, melakukan efisiensi ruang data dan mendukung aturan normalisasi. Lanjut, vertikal. Kemudian ditemukan adanya weak entity atau entitas lemah. Identitas lemah yang kemunculannya bergantung pada eksistensinya dalam sebuah relasi terhadap entitas lain. Himpunan entitas demikian biasanya tidak memiliki atribut yang dapat berfungsi sebagai K yang benar-benar dapat menjamin keunikan identitas di dalamnya. Sebagai contoh, untuk mengerti data mahasiswa, kita juga ingin mengolah data hobi dan orang tua. Oke, ini contohnya vertikal. Contohnya kita lihat ini, ini nama, alamat, nilai, hobi, orang tua, nama orang tua. Jadi kemudian atribut diberikan vertikal. Di orang tua, nama orang tua dipisah semua, hobi juga dipisah, namanya hobi baru digabung ke sini. Nanti kalau dipisah semua, jadi dipisah semua. Ini contohnya. Ada contoh semua. Mahasiswa berarti satu kesalahan entitas orang tua. Entitas mahasiswa berarti satu kebanyak dengan entitas hobi. Oke, lanjut lagi. Yang pertama ini vertikal, masuk ke vertikal dan lagi ini masih juga karena contoh yang vertikal silahkan lihat dulu. Oke, sekarang horizontal. Dekomposisi ini dilakukan dengan cara membagi sebuah himpunan entitas menjadi dua atau lebih dengan pemisahan entitas. Ini contohnya, semuanya dipisahkan: dosen, kode pos, nama dosen, naik pangkat, ketika dosen tidak tetap, dosen tetap. Oke, lanjut. Fleksibilitas adalah dalam desain data dapat direalisasikan dalam bentuk penambahan atribut, pemilihan bermain atribut yang dibuat, generalisasi, perubahan struktur entitas yang dari fungsi seperti kolom menjadi berorientasi baris row column system. Ini contoh fleksibilitas mahasiswa mempelajari kuliah. Mahasiswa mempelajari di sini ada nilai, di sini tidak dipisah, tapi di sini langsung berikan dipisah fungsi nilai. Oke, ini contoh salah-satunya. Oke, lanjut lagi. Variabel relasi dari antara dua himpunan entitas yang berbeda disebut sebagai relasi binar. Itu merupakan relasi yang paling umum digunakan. Relasi yang hanya melibatkan sebuah himpunan atau lebih dari dua entitas. Relasi tunggal merupakan relasi dari sebuah himpunan entitas ke himpunan yang sama. Relasi multi entitas merupakan relasi dari tiga himpunan entitas ini. Relasi ganda adalah dua himpunan entitas yang tidak hanya satu relasi tapi lebih dari satu relasi. Spesialis dan generasi. Spesialis pasti dari sebuah entitas lalu dikelompokkan atribut yang berbeda, yaitu melahirkan atribut yang baru. Yang ditekankan spesial adalah perbedaan antar kelompok dengan entitas. Notasi relasi digunakan adalah relasi ISA.
Dosen kata is a. Spesifikasi dosen is a, dosen tetap dan dosen tidak tetap. Generalisasi proses sosialisasi itu kelompok sangat juga sama yang mengatakan informasi baru dan dilakukan proses persamaan antar kelompok entitas. Notasi relasi digunakan adalah relasi bisa juga sama spesialis mahasiswa 3, mahasiswa 1. Agregasi dalam relasi dapat berupaya adanya relasi yang secara kronologis menyatakan tidak adanya relasi lain. Dengan kata lain, sebuah relasi terbentuk tidak hanya dari entitas tapi juga mengandung unsur dari relasi lain. Fenomena demikian dapat dikomunikasikan dengan agregasi. Ini contohnya. Oke, cukup sekian